Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, Rabu 6 November 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Hari ini kita akan menyoroti banyak nanti berkaitan dengan pemilihan umum atau pemungutan suara di Amerika Serikat, bagaimana pengaruhnya dan bagaimana nanti kita memposisikan sebagai trader kecil ini. Baik, kita akan memulai untuk memetakan, namun sebelumnya jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di Wijaya Trading, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya supaya teman-teman yang baru bisa mendapatkan banyak inspirasi. Kita memulai dari XAU dengan mereview satu hari kemarin dengan simulasi begini. Di bawah itu kita tandai dengan area pentingnya, di atas juga kita tandai area pentingnya. Kemudian ketika di dua area ini nanti tidak ada yang signifikan, maka akan berada di area konsolidasi. Di awal kita perkirakan akan bergerak turun dengan simulasinya break signifikan, kemudian terkoreksi dan kembali bergerak turun ya. Kemudian kalau kita lihat real time-nya sempat bergerak di luar atau keluar dari area supportnya, kemudian tidak sampai terlalu signifikan lagi karena di sebelah kiri juga berbenturan. Kenapa kita menempatkan juga di sana? Tentu dengan pertimbangan manfaatkan peluang pendeknya, kemudian terkoreksi dan berbalik ya. Ternyata hanya sampai di situ, kemudian tidak dilanjutkan lagi ya. Mungkin kalau kita hanya mengambil sekitar 400, kita sudah dapat duluan ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Tentu memperkirakan ini akan berlanjut. Kalau ternyata tidak sampai, maka kita harus menghitung berapa resiko yang kita ambil atau di mana kita menempatkan recovery-nya. Seperti biasa kita menempatkan di 400 sampai 500 di atasnya untuk membatasi atau merecovery. Dengan demikian, sekalipun bergerak naik sampai di warna merah sumbunya, ini masih bisa sampai warna hijau dulu ya, karena sempat koreksi ya, kemudian naik juga. Kalaupun ini hanya sampai di warna hijau di sekitar 1400-an ya, ini sudah bisa mengcover kerugian. Sehingga jangan disalahkan kalau entry sell marketnya naik, kemudian marketnya tidak sesuai ya, kita entry buy marketnya turun, tidak usah disalahkan dengan analisa kita, karena yang paling penting bukan analisa itu benar atau salah. Yang paling penting bagaimana kita menghadapi kenyataan, kemudian bagaimana kita mencari jalan keluarnya, mencari recovery-nya, sehingga rugi itu bisa bisa di-cover dengan keuntungan kita. Kemudian sampai di area resisten ternyata tidak bisa ditutup lagi, lebih tinggi, balik lagi. Sempat tadi malam kita ingatkan teman-teman Wijaya Trading untuk lebih berhati-hati dan segera exit karena kondisinya masih labil ya, kondisinya masih belum menentu ya, menunggu selesainya pemungutan suara, karena tadi malam baru dijalankan, mungkin hari ini sampai sore nanti akan mulai ada reaksinya. Sudah kita ingatkan dari awal, dan emas hanya berada di sekitar itu, ternyata reaksinya di pagi hari. Mungkin nanti kita akan melihat di pair lain akan signifikan, euro pound sterling akan luar biasa ya, karena sudah mulai ada penghitungan ya. Artinya sudah mulai selesai dilakukan pencoblosan. Kemudian untuk yang kemarin ya, sekarang di XAU kemarin setidaknya kita melakukan recovery. Kalau kita betul-betul tidak mengambil di awal ya, kita recovery dan tetap bisa dapat keuntungan di sana.
Kemudian di euro sekarang. Nah, euro bagaimana? Euro tadi malam sempat mau akan turun tetapi terhenti saja. Kita perkirakan kalau dia lebih rendah dari ini maka akan bergerak turun ya. Bahkan diperkirakan awal ini kita akan memetakan untuk bergerak turunnya. Namun demikian tentu harus kita mengujinya ya, tidak serta-merta begitu kita analisa turun fokus kita ke sell terus, enggak. Tetap kita harus adaptif, korektif, dan betul-betul bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Ketika support tidak bisa ditembus, kemudian mulai ada kekuatan bullish yang mulai muncul, kemudian mulai terkonfirmasi, tentu itu yang menjadi perhatian kita. Jadi yang terdekat dari running itulah yang menjadi fokus perhatian kita sampai di target area penting berikutnya. Sehingga pada posisi ini kita lebih dominan dapat dari buy-nya setelah kita tersentuh, tidak ada perlawanan sama sekali. Sekalipun kita membatasi dengan menempatkan di 80 di bawahnya untuk recovery, ternyata tidak sampai di sana dan bergerak terus ke atas sampai di target itu terpenuhi atau tercapai. Di euro tadi malam sudah maksimal sekalipun pengaruhnya di emas tidak signifikan ya. Akan terlihat kembali, kita perkirakan di atas jam 10 malam sampai tadi malam ya, jam 10 malam sampai nanti sore, kira-kira ya sore waktu Indonesia Barat ya. Ternyata di pagi ini sudah melesat ya, dolar sudah betul-betul menguat ya, euro sempat anjlok hingga di 1.08209 ya. Terlepas dari hari ini, kita nanti akan manfaatkan berikutnya ya. Kemudian di pound sterling US dollar bagaimana pengaruhnya? Pound sterling US dollar tadi kemarin ya, tadi malam kita juga memperkirakan akan terkoreksi naik atau akan bergerak naik lagi. Dengan simulasi dia akan bergerak sampai di sini ya. Kira-kira kalau awal dia break dari support, dia akan sampai di titik kisaran 1.29096 dengan syarat tentunya melewati area supportnya. Nah, ternyata dari awal support ini tidak sampai, bahkan jangankan dilewati, sentuh aja enggak, dan terus bergerak naik. Posisi buy kita menempatkan agak menjauh, sekalipun di sebelah kiri ada resistennya, tapi kita tetap positif di sana dengan target yang terdekat di area yang kita lingkari hijau di sana. Ini sebagai area uji bullish. Kalau dia ditutup lebih tinggi lagi, maka berpeluang kembali masih akan bergerak naik. Bahkan sampai target ini terpenuhi di 2. Dengan demikian di pound sterling US dollar kita juga dapat maksimumnya ya, sekalipun mungkin di XAU tidak terlalu banyak bergejolak ya. Pengaruhnya hari ini juga signifikan, langsung ini US dolarnya menguat sama ya. Sekarang ke Jepang yen ya, pound sterling Jepang yen, bukan US dollar tapi pound sterling Jepang yen. Satu hari kemarin kita perkirakan akan bergerak naik ya, dengan area uji yang kita tandai warna hijau di sana. Kalau ini ditutup lebih rendah, maka kita menempatkan sell di sana dengan target di 196 sekian. Ternyata tidak terpenuhi lingkaran hijau ini, dia terus bergerak naik. Posisi buy kita agak menjauh memang, tapi ya karena kita lihat di perjalanan sejarahnya atau histori kemarin, hanya berada di area resistennya, tidak sampai ditutup lebih tingginya atau lebih tinggi signifikan, maka tentu bisa berpeluang akan memantul kembali. Saat posisi buy itu tersentuh, maka kita siapkan di pound sterling Jepang yen ini, kita antisipasi dengan 150 sampai 250 ya. Kalau kita menggunakan satu atau tengah-tengahnya 200, maka recovery itu tetap bisa kita gunakan untuk menutup kerugian kita. Ya, kira-kira seperti itu di pound sterling Jepang yen. Kalau sudah tersentuh, sempat kita recovery, sebenarnya di warna hijau ini sudah, warna merah ini sudah selesai. Oke, itu yang bisa kita review untuk beberapa pair utamanya.
Bitcoin bagaimana? Bitcoin tadi malam kita perkirakan akan sempat jatuh atau sempat turun kalau ternyata di area yang kita tandai orange di atas atau area resisten di sana tidak ditutup lebih tinggi. Kenyataannya ditutup lebih tinggi ya, hanya bergerak turun mendekati area selnya tapi tidak sampai tersentuh, kemudian ternyata bergerak naik sampai posisi itu tersentuh dan kebetulan dua target sekaligus dapat dicapai dengan baik. Dari sekian banyak tadi, tentu probabilitas yang kita dapat tetap profitnya ya, silakan diuji, silakan diperhatikan. Oke, kita langsung kembali ke XAU lagi. Apakah hari ini masih ada peluang untuk kita menempatkan entry point-nya? Ya, di emas berbeda dengan yang lain. Kalau di pound sterling Jepang yen, kalau di pound sterling US dollar, euro US dollar, pergerakan itu sangat signifikan. Di XAU tidak demikian ya, bisa berbeda. Kenyataannya hanya bergerak tidak terlalu panjang ya, cukup panjang tapi tidak sesignifikan di pair lain tadi. Kemudian setelahnya dikembalikan lagi ya. Perhatikan bullish ini cukup kuat ya. Tentunya emas tentu punya karakter yang berbeda, punya ketahanan yang berbeda. Nah, dari ini ya, apakah kita nanti akan menempatkan buy atau sell-nya? Sebenarnya kembali ke masing-masing bagaimana cara melihat dari sisi mana dengan strategi apa yang kita gunakan ya. Semuanya berbeda-beda, namun kita juga akan memberikan satu pendapat atau pandangan. Dengan menempatkan area-area seperti ini untuk setidaknya menguji kekuatan bullish dan bearish. Kemudian kita bisa menempatkan entry point yang tentu bisa mendapatkan atau bisa memperoleh potensi keuntungan yang lebih besar. Oke, hari ini bergerak sudah lumayan ya, kita tetap menggunakan daily range yang tidak terlalu panjang juga ya, hampir rata-rata di beberapa hari terakhir saja. Kemudian kalau ini tidak bisa ditutup lebih rendah dari area yang kita tandai orange di sana, maka emas akan kembali bergerak naik. Karena di sana ada resisten, kita cukup menghindari resisten. Kemudian kita juga perhatikan dari jarak dari runningnya. Kalau terlalu jauh nanti cukup beresiko juga ya. Oke, kita sementara kalau kita lihat dari daily range-nya, sekalipun kita menempatkan posisi buy di sana, masih cukup untuk kita taking profit ya. Kita menempatkan buy di 275191. Kemudian di mana kita menempatkan targetnya, seperti biasa kita ambil yang realistis saja. Kira-kira di mendekati ujungnya. Kita akan targetkan di 2759.46. Ini untuk target yang pertama. Kemudian kedua, kalau nanti tidak ada tanda pembalikan, masih kuat momentum bullishnya, kita akan kembali targetkan di kisaran 2767 ya, 2767. oke lah, sudah cukup panjang. Kalau kita ukur dari sana bahkan sudah lebih ya, karena ada pengaruh juga dari geopolitik ya. Maka di angka sekian ini masih cukup realistis. Jadi kita mentargetkan yang kedua di 2767.25 ya. Perkara nanti jauh lebih tinggi ya, itu mungkin jatahnya orang lain ya. Kita cukup berterima kasih, cukup bersyukur dengan target ini.
Kemudian untuk maksimumnya kita tentu menggunakan parameter yang panjang, tapi karena ini ada situasi yang berbeda, maka kita bisa memaksimalkan dengan menaruh daily range-nya atau area jenuh belinya di 2788. Di 2788 poin sekian ya, silakan nanti diuji. Tentu akan bertahap melewati area pentingnya. Baik, kemudian dari sisi bawah, kalau dari sisi atas tadi kita perkirakan ini sempat tadi turun, kemudian tidak bisa menembus. Kemudian lihat nanti di situ apakah akan ditutup lebih tinggi atau sebaliknya akan berbalik. Nah, kita simulasikan kalau dia naik itu kira-kira seperti ini. Sampai di targetnya akan sedikit terkoreksi, dan jika tidak mampu ditutup lebih rendah dari area retestnya, maka akan kembali bergerak naik. Oke, ini simulasi untuk yang ke atas. Nah, sekarang kita simulasikan jika di area resisten tidak bisa ditutup lebih tinggi, maka akan kira-kira seperti ini. Kemudian akan terkoreksi berada di levelnya. Kemudian jika tidak bisa lebih tinggi lagi, akan kembali bergerak turun ya, seperti ini. Bahkan tentu turunnya akan lebih panjang. Dari simulasi ini yang di bawah kita bisa menempatkan selnya ya, di lurus dengan sel itu dengan merah, dengan perhitungan akan menghabiskan candle warna hijau dan berubah menjadi merah dengan jarak yang masih rasional ya, 2737.94 untuk posisi selnya. Kemudian kita akan targetkan sampai di sekitaran warna oranye atau sekitar supportnya di sini ya, yakni di 2729.67. Sementara jika ternyata masih belum ada tanda-tanda pembalikan juga, masih signifikan momentum bearishnya, kita kembali targetkan di sini ya, berada di kisaran 2721.77. Nah, ini saja, sekalipun nanti juga bisa panjang, tidak menjadi masalah. Cukup dengan dua target ini sudah lebih dari cukup ya, tentunya ya, sudah banyak untuk ukuran trading harian ya. Jangan terlalu mimpi indah, terlalu jauh, nanti kalau tidak bisa tercapai kita bisa ya berpengaruh ya psikologi kita. Kemudian untuk maksimal simulasi hari ini, kalau dia kuat bergerak turun, kita perkirakan sampai, kita lihat dulu sebelah kiri ya, cek dulu, kita lihat apakah ada area yang penting di sana. Oke, kita ambil agak menjauh ya di sana, ternyata agak tinggi saja. Kita ambil di kira-kira 2701, area jenuh jual di 2701 ya. Selebihnya silahkan nanti disesuaikan ya dengan style masing-masing. Ini hanya simulasi, benar atau tidaknya, sesuai atau tidaknya, tentu teman-teman semuanya yang nanti akan mengukur. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mumpung masih pagi, kita bisa lebih awal untuk menempatkan posisi terbaik kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.